Hari ini kita akan membahas kasus dari Madura. Sekitar pukul 2 dini hari, pemilik rumah di Desa Larlar, Kecamatan Banyuates, Sampang. Mereka dikagetkan dengan suara gedoran pintu yang sangat keras, disertai dengan teriakan minta tolong. Pemilik rumah pun bergegas keluar dan kaget melihat kejadian yang ada di depan rumah mereka. Bagaimana ceritanya? Tonton sampai habis ya. Sekarang kita masuk ke latar belakang. Sarotun merupakan seorang perempuan asli Madura, sebuah pulau yang berada di kawasan Jawa Timur. Terdapat 4 kabupaten di dalamnya, yakni Bangkalan, Sampang, Pamekasan, dan juga Sumeneb. Surotun ini tinggal bersama orang tuanya di Desa Larlar, Kecamatan Banyuates, Sampang. Orang tua Surotun berprofesi sebagai seorang petani. Setelah lulus sekolah, keseharian Surotun dihabiskan untuk membantu kedua orang tuanya bertani. Hingga suatu hari Surotun bertemu dengan seorang laki-laki yang bernama Iri Dharma. Iri Dharma tinggal tak jauh dari tempat tinggal Surotun, jaraknya hanya beberapa kilometer saja. Sedari kecil hingga dewasa, Iri Dharma tinggal di Desa Pandiangan, Kecamatan Robetal, Kabupaten Sampang. Setelah pertemuan pertama mereka, Iri Dharma merasa ada yang aneh. Dia selalu memikirkan Surotun. Begitupun sebaliknya, Surotun juga sudah menaruh hati semenjak mereka pertama kali bertemu. Iri Dharma merasa dirinya sudah cukup dewasa, berusia sekitar 27 tahun. Dia juga merasa mampu untuk menikah, dan yang paling penting, Iri Dharma tidak mau kehilangan Surotun. Iri Dharma tidak mau kehilangan Surotun hanya karena telat untuk melamarnya. Singkat cerita, beberapa hari berlalu, Iri Dharma meminta izin kepada orang tuanya untuk menikah dengan Surotun, dan akhirnya mereka pun menikah. Dari pernikahan tersebut, mereka berdua dikaruniai 3 orang anak. Kebahagiaan mereka bertambah dengan kehadiran ketiga buah hatinya itu. Namun entah apa yang terjadi, tiba-tiba Iri Dharma menalak Surotun. Kronologi kejadian: sudah 8 bulan Surotun ditalak oleh Iri Dharma. Surotun kini sudah memiliki kekasih baru, yakni seorang pemuda berusia 21 tahun. Dia bernama Muhyiddin. Muhyiddin merupakan warga Desa Pelenggian, Kecamatan Kedungdung, Sampang. Pada tanggal 7 Mei 2022, Muhyiddin berniat untuk pergi ke rumah kekasihnya. Akhirnya setelah maghrib, berangkatlah Muhyiddin bertemu ke rumah kekasihnya Surotun. Pada saat itu, Surotun sudah berusia 25 tahun. Setelah sampai di rumah Surotun, Muhyiddin ditemui di sebuah langgar di depan rumah kekasihnya itu. Di langgar tersebut, Muhyiddin tidak hanya berdua dengan Surotun, melainkan calon mertuanya pun ikut berbincang-bincang dengan Muhyiddin. Hari sudah larut malam. Muhyiddin kemudian disuruh pulang oleh orang tua Surotun. Namun Muhyiddin tidak mengindahkan perkataan Surotun. Surotun bukan ingin berniat untuk mengusir, tetapi sudah biasa jika tinggal di desa tidak baik bertamu hingga larut malam. Surotun mengatakan kepada Muhyiddin bahwa dirinya dan juga keluarganya tidak enak kepada para tetangga. Karena Muhyiddin tidak kunjung pulang, akhirnya mau tidak mau sekitar pukul 10 malam, Surotun dan kedua orang tuanya masuk ke dalam rumah. Sementara Muhyiddin masih tetap berada di langgar. Malam semakin larut hingga jam menunjukkan pukul 2 dini hari. Muhyiddin masih belum pulang juga. Dia masih memainkan HP-nya. Untuk mendapatkan akses internet, Muhyiddin menggunakan hotspot milik Surotun kekasihnya.
Di sisi lain, sedari tadi ternyata gerak-gerik Muhyiddin sudah diawasi oleh mantan suami Suratun, yakni Iri Dharma. Awalnya Iri Dharma berniat datang ke rumah mantan istrinya itu untuk berpamitan kepada anak-anaknya. Iri Dharma ingin berpamitan karena dia hendak kerja ke luar negeri, yaitu Malaysia. Namun bukan anak yang dia temui, akan tetapi Iri Dharma mendapati mantan istrinya bersama Muhyiddin. Disitulah Iri Dharma marah dan juga terbakar cemburu. Pada saat itu juga muncul keinginan untuk menghabisi Muhyiddin. Kemudian Iri Dharma bersembunyi di sekitar tempat kejadian perkara atau TKP sambil menunggu Suratun masuk ke dalam rumah. Sesaat setelah Suratun dan keluarganya masuk ke rumah dan juga terlelap, disitulah Iri Dharma beraksi. Dia menyabet celurit berukuran 58 cm dan lebar 4 cm ke arah Muhyiddin sebanyak 2 kali. Setelah merasa keinginannya sudah tercapai, segera Iri Dharma pergi dari tempat itu. Muhyiddin seketika kaget dan tidak berkutik. Muhyiddin berusaha bangkit dan berteriak minta tolong sembari berlari ke depan pintu rumah Suratun. Tidak hanya membangunkan Suratun saja, teriakan Muhyiddin juga membangunkan para tetangga Suratun dan akhirnya banyak tetangga yang berdatangan melihat keadaan Muhyiddin. Suratun kaget melihat kondisi kekasihnya itu. Dibantu oleh para tetangga, Muhyiddin dilarikan ke puskesmas terdekat dan juga sempat mendapatkan penanganan. Pihak yang menangani Muhyiddin berusaha melakukan yang terbaik, namun sayangnya nyawanya tidak tertolong. Setelah kejadian itu, polisi segera mengamankan TKP dan juga barang bukti. Polisi diminta melakukan upaya penyelidikan sesegera mungkin. Berawal dari mengumpulkan keterangan para saksi-saksi dan juga barang bukti. Dari hasil penyelidikan, akhirnya polisi mengantongi identitas pelaku. Dia adalah Iri Dharma, warga Desa Pandiangan, Kecamatan Robatal, Sampang. Setelah mengantongi identitas dari Iri Dharma, polisi langsung melakukan pencarian dan juga pengejaran. Polisi mendeteksi Iri Dharma berada di wilayah Kabupaten Jombang. Saat itu Iri Dharma berusaha melarikan diri dari kejaran petugas. Namun tim operasional Satreskrim Polres Sampang berhasil mengamankan Iri Dharma. AKBP Arman menerangkan bahwa Iri Dharma telah berpindah tempat untuk mencoba menghilangkan jejak. Tetapi berkat kesigapan petugas, dia berhasil ditangkap di sekitar stasiun Kota Jombang. Iri Dharma ditangkap pada hari Senin 9 Mei 2022. Polisi juga mengungkapkan motif Iri Dharma menghabisi Muhyiddin karena terbakar cemburu dan juga emosional. Sebab Muhyiddin diketahui menjalin hubungan dengan Suratun yang sedang proses talak dengannya. Dalam konferensi pers, AKBP Arman juga membeberkan sebelumnya Iri Dharma sering mengingatkan Suratun dan Muhyiddin agar tidak menjalin hubungan sebelum proses perceraian selesai. Arman juga menyampaikan selama ini Iri Dharma mengaku memang sering membawa sajam saat bepergian. Karena itulah dengan mudah dia mewujudkan niatnya saat mendapati Suratun berduaan dengan Muhyiddin. Atas aksi itu, Iri Dharma dijerat pasal 338 KUHP, paling sedikit 15 tahun. Dari kisah ini, pelajaran yang dapat diambil adalah sebelum melakukan sesuatu hal atau memutuskan sesuatu, hendaknya kita harus menyelesaikan permasalahan sebelumnya terlebih dahulu. Itulah cerita mengenai kasus yang berasal dari Madura. Bagaimana menurut kalian? Silakan komen di kolom komentar. Semua informasi yang disampaikan dari awal hingga akhir berdasarkan artikel-artikel yang sudah tersebar di internet. Terima kasih untuk kalian yang sudah nonton sampai habis. Jangan lupa like, komen, serta share ke sosial media kalian. Jangan lupa di subscribe juga. Kita ketemu di konten-konten selanjutnya. Terima kasih.